Baiklah, sekarang kita akan melakukan manajemen aktif skala 3. Sebelum kita melakukan manajemen aktif skala 3, terlebih dahulu kita akan memastikan bahwa tidak ada janin kedua. Setelah kita cek ternyata tidak terdapat janin kedua, selanjutnya kita boleh melakukan manajemen aktif skala 3. Di mana yang pertama akan kita lakukan itu kita akan memberikan suntikan oksitosin 1 ampul pada bagian paha luar kanan ibu atau paha bagian anterolateral. Terlebih dahulu kita lakukan desinfeksi pada area yang akan kita injeksikan. Kemudian kita lakukan penginjeksian secara intramuskular. Terlebih dahulu kita lakukan aspirasi. Setelah kita lakukan penginjeksian, kemudian kita cek apakah adanya kontraksi. Jika terjadi kontraksi, maka kita boleh melakukan PTT atau penegangan tali pusat terkendali dengan cara posisikan tangan secara dorsokranial di bagian suprasimfisis ibu. Kemudian pegang klem itu secara lurus atau tali pusatnya lurus sejajar dengan lantai, tapi tidak menariknya. Kemudian setelah kita cek ternyata tidak ada tandanya lepas plasenta. Di mana tanda-tanda lepas plasenta yaitu fundus bertambah tinggi, kemudian konsistensi kontraksinya yaitu keras, kemudian uterus ibu berbentuk globular dan adanya ibu ingin meneran. Karena tidak ada terdapat tandanya, maka kita akan melakukan pemberian oksitosin dosis yang kedua. Dengan cara yang sama yaitu pada paha bagian luar, dengan cara intramuskular juga. Terlebih dahulu kita lakukan aspirasi dan injeksikan seluruhnya. Setelah itu kita lakukan kembali PTT atau penegangan tali pusat terkendali. Setelah kita lakukan PTT, ternyata atau setelah 30 menit dalam waktu bayi lahir, ternyata plasenta tidak juga lahir, maka kita akan menegakkan diagnosa terjadinya retensio plasenta, yaitu ibu infarto skala 3 dengan retensio plasenta. Maka tindakan segera akan kita lakukan yaitu akan melakukan manual plasenta, di mana manual plasenta ini boleh kita lakukan jika plasenta itu telah ada bagian yang terlepas sebagian dengan ditandai telah keluarnya darah. Namun jika kita lakukan manual plasenta dalam keadaan plasenta tidak ada yang terlepas, maka ditakutkan akan terjadinya aversio atau rahimnya akan berlubang. Sebelum itu, kita akan memastikan terlebih dahulu bahwa kandung kemih ibu itu kosong atau blas minimum. Di sini blas ibu yaitu minimum, berarti kita tidak perlu melakukan tindakan kateterisasi. Baik, karena kita tahu ini terjadinya retensio plasenta, maka tindakan akan kita lakukan yaitu manual plasenta, maka kita akan melakukan informed consent atau meminta persetujuan pada ibu terlebih dahulu. Baik ibu, karena terjadinya atau plasenta ibu belum atau air ibu belum keluar dalam waktu 30 menit, maka nanti saya akan melakukan tindakan manual plasenta ya ibu, di mana saya akan memasukkan tangan saya pada bagian rahim ibu. Mungkin ibu akan merasa sedikit tidak nyaman, namun ini hanya sebentar ya ibu. Apakah ibu bersedia untuk kita lakukan tindakan manual plasenta? Sedia bu. Baik, ibu bersedia, maka kita akan segera melakukan tindakan manual plasenta. Di mana sebelum kita melakukan itu, kita akan terlebih dahulu memberikan diazepam kepada ibu dengan cara yang sama seperti pemberian oksitosin. Kita lakukan aspirasi juga dengan cara intramuskular. Setelah kita memberikan analgetik atau diazepam, selanjutnya kita akan melakukan vulva hygiene terlebih dahulu yang akan dibantu oleh asisten, sementara bidan akan mempersiapkan diri untuk melakukan manual plasenta dulu. Selanjutnya kita akan melakukan manual plasenta, di mana tangan kiri kita akan memegang klem, kemudian kita luruskan seperti PTT tadi.
sejajar dengan lantai, dan tangan kanan kita akan dimasukkan ke dalam serviks ibu dengan cara posisi tangan obstetrik. Ketika tangan memasuki serviks melalui atau endometrium pada kafum uteri ibu, maka tangan kita berada pada fundus. Setelah sampai, maka kita posisi tangan itu dibuka seperti memberi salam dan perlahan dirapatkan. Kemudian kita susuri bagian kiri dan kanan untuk mengecek bagian mana yang terlepas sebagian tadi. Pada ini terlepas sebagian pada sisi kiri perut ibu. Kemudian perlahan kita lepaskan keseluruhannya. Setelah plasenta terasa sudah lepas keseluruhannya, kita letakkan pada bagian bawah. Kemudian kita cek kembali untuk memastikan apakah plasenta ini benar-benar sudah lepas atau tidak terdapat sisa lagi. Jika masih teraba bagian yang kasar, berarti masih terdapat sisa-sisanya, maka kita akan melakukan digital kuret atau kuretase digital. Kemudian setelah kita melakukan kuretase digital dengan jari-jari tangan kita pastikan bahwa sudah terasa licin, maka kita telah memastikan bahwa plasenta sudah terlepas seluruhnya, maka kita akan segera mengeluarkan plasenta. Ketika mengeluarkan plasenta, tangan kita akan pindah ke bagian suprasimfisis secara dorsokranial. Ketika plasenta telah sampai pada ujung vulva, maka tangan kiri kita akan pindah ke bagian plasenta untuk mengeluarkan plasenta secara keseluruhan dengan cara diputarkan. Setelah plasenta lahir, kita akan melakukan masase pada fundus. Ketika kita melakukan masase, kita lakukan selama 15 detik dan kita suruh asisten atau keluarga ibu untuk melakukan masase. Jika terasa keras berarti kontraksinya baik, jika terasa lembek berarti itu artinya kurang baik. Selanjutnya kita akan mengkaji atau menilai plasenta, di mana pada bagian maternalnya yaitu kotiledonia lengkap, kemudian tali pusatnya juga berwarna krem kekuningan, kemudian pada bagian fetalnya tidak terdapat jaringan yang terlepas, kemudian terdapat 3 pembuluh darah pada tali pusat, di mana 2 pembuluh darah arteri berwarna merah dan 1 pembuluh darah vena berwarna biru. Kemudian dengan ketebalan yaitu 2 cm, kemudian beratnya kira-kira 500 gram.